Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang sangat mulia ini, yakni bulan Rajab. Selawat teriring salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, langsung saja berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah ceramah singkat mengenai Isra Mi'raj. Banyak dari kita yang memperingatinya. Namun, apakah kita tahu makna Isra Mi'raj dan hikmah yang terkandung dalam peristiwa tersebut? Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa yang sangat amat istimewa dan agung, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar dapat kami tunjukkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Nah, Isra Mi'raj juga bisa berarti adalah tasliyah atau hiburan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad karena ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya, yaitu Siti Khadijah sang istri dan Abu Thalib sang paman. Pada suatu malam selepas sholat Isya, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian dada beliau pun dibelah dan dibersihkan hatinya, dan setelah itu ditutup kembali oleh malaikat Jibril. Dan didatangkanlah buraq yang menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra Mi'raj, hingga beliau pun melewati langit-langit yang dihuni oleh arwah para nabi. Di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Maqmur. Kemudian Rasulullah langsung pergi ke Sidratul Muntaha. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah turun, tetapi ketika bertemu dengan Nabi Musa menanyakan tentang kewajiban sholat. Kata Nabi Musa, jika sholat 50 kali dalam sehari semalam, itu sangatlah banyak dan umat Rasulullah tidak akan sanggup. Akhirnya atas saran Nabi Musa, Rasulullah pergi kembali menghadap kepada Allah untuk meminta keringanan sholat. Akhirnya sholat pun diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, setiap kali bertemu dengan Nabi Musa mengingatkan hal yang sama untuk meminta keringanan kembali. Hingga akhirnya terjadilah bolak-balik antara Rasulullah ke Allah, hingga akhirnya Allah berfirman, Wahai Muhammad, sesungguhnya sholat 5 kali dalam sehari semalam. Dan barang siapa yang sholat 1 kali, maka 5 kali sholat sama halnya dengan 50 kali sholat. Nabi kemudian turun, tetapi ketika bertemu dengan Nabi Musa lagi, Nabi Musa selalu mengingatkan lagi dan lagi untuk meminta keringanan kepada Allah. Hingga akhirnya Rasulullah pun berkata, sesungguhnya aku telah berulang kali meminta keringanan kepada Rabbku, hingga akhirnya aku merasa malu kepadanya. Dan adapun hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut adalah mengajarkan kita betapa pentingnya sholat bagi kita. Karena bisa kita perhatikan dari sabda Rasulullah, yaitu sesungguhnya sholat adalah tiang agama, dan barang siapa yang telah mendirikannya sama halnya dengan telah mendirikan agama, dan barang siapa yang telah meninggalkannya maka sama halnya dia telah sungguh-sungguh merobohkan agama Islam. Bisa kita perhatikan dari hadis tersebut bahwa siapapun orangnya tidak boleh seenaknya meninggalkan sholat, karena akan berdampak kepada diri kita sendiri, yaitu akan menjadi orang yang menyesal selama-lamanya di akhirat kelak jika kita tidak secepatnya bertaubat kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan semoga saja kita bisa meningkatkan lagi kualitas ibadah kita kepada Allah dan tidak lalai lagi melaksanakan perintahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.